Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman sentiasa sihat selalu dan urusan teman-teman dipermudahkan oleh Allah SWT. Jadi guys, kita masih lagi panas dengan cerita iaitu tentang wasit Nasrullah yang kita tahu mengendalikan perlawanan antara Indonesia dan Qatar baru-baru ini. Kita faham setiap perlawanan ada kalah dan ada menang. Kita harus terima perkara itu ya. Tidak ada yang dua perlawanan, satu perlawanan itu dua-duanya menang, tiada. Kalau imbang tu ada. Cuma kita tidak boleh terima iaitu wasitnya yang memain peran di dalam perlawanan itu untuk mengendalikan iaitu game itu supaya lancar ya. Tetapi berbeza iaitu dengan wasit iaitu nama Nasrullah ni ya. Memang benar-benar saya pun sangat sakit hati. Boleh saya katakan wasit ini adalah daripada neraka ya. Kenapa saya bilang begitu? Kerana cara ia mengendalikan perlawanan antara Indonesia dan Qatar pembukaan untuk Piala Asia U23 baru-baru ini guys, memang dikecam oleh seluruh dunia termasuk Malaysia juga. Kalau dia mengendalikan dengan secara baik, kalau kalah itu kita bisa terima ya. Kita tahu setiap perlawanan ada kalah dan menang. Tetapi cara pengendaliannya kita lihat memang wasit itu dibayar oleh Qatar dan sampai banyak iaitu kita lihat fan-fan daripada Indonesia, peminat-peminat sepak bola daripada Indonesia menyerbu ataupun menyerang Instagram daripada wasit Tajikistan itu dan memberi komen-komen yang dan hujatan yang sangat banyak kepada Instagram beliau guys ya. Dan bagaimana ceritanya guys? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman jangan lupa subscribe untuk GL News dan klik tombol loceng sekali tanda dukungan teman-teman kepada GL News. Dan di hujung videonya guys, seperti biasa saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Rozul Channel. Ketika dunia ikut soroti cara Indonesia pemalukan wajah AFC ya guys, kita lihat bagaimana kita lihat dunia mengikuti iaitu Indonesia untuk memalukan wajah AFC. Ini adalah punca daripada wasit Jangan itu pernah hari, ya. ragukan nasionalisme orang-orang di Indonesia. Karena saat negara kita diperlakukan tidak baik, seperti saat bermain menghadapi timnas Qatar di pertandingan perdana turnamen Piala Asia U23, balasan dari para penggemar akan langsung dilakukan. Sejak kemarin atau usai timnas dirugikan oleh banyak keputusan wasit yang dinilai kontroversial, para penggemar tim Garuda langsung membalas dengan membanjiri akun official resmi IFC dengan berbagai komentar negatif. Guys, sebentar guys ya. Kalau kita lihat Qatar ini, cara mereka bermain itu memang sentiasa dibantu oleh wasit ya. Kalau kita lihat yang baru-baru ini ketika iaitu Qatar dengan itu Yordania ataupun kalau Malaysia sebut Jordan ya. Ketika mereka di dalam final AFC Piala Asia yang baru-baru ini juga, memang kita lihat kemenangan Qatar ini dihujani dengan kemenangan iaitu daripada penalti saja ya. 3 gol jaringan daripada Qatar adalah penalti ya ketika bertemu dengan Jordan ya ketika final Piala Asia yang baru-baru ini. Dan begitu juga ketika Qatar pembukaan game iaitu Piala Asia dengan Indonesia baru-baru ini U23, kemenangan mereka memang kita lihat memang benar-benar konyol lah. Jaringan pertama adalah penalti dan jaringan kedua itu adalah daripada itu saya akuilah memang sangat cantik lah jaringan iaitu tendangan daripada luar kotak penalti, tendangan free kick itu ya. Tetapi bagaimanapun kita lihat iaitu dua kartu merah yang diberikan oleh wasit ini memang membuatkan Indonesia benar-benar marah. Bukan Indonesia saja ya. Saya dan boleh katakan seluruh dunia yang menyaksikan sepak bola Indonesia dengan Qatar ketika U23 pembukaan iaitu Piala Asia itu memang semua marah dengan wasit ini guys. Okey guys, kita lanjut beritanya. Main-main, bukan hanya pada postingan yang berkaitan dengan timnas, tapi semua postingan. Entah itu negara lain atau bahkan postingan yang tidak berkaitan dengan turnamen Piala Asia U23 sekalipun. Hal yang juga membuat orang-orang di luaran sana atau orang yang bukan berasal dari Indonesia ikut menyoroti fenomena bagaimana netizen Indonesia mengambil alih kolom komentar IFC. Dan inilah rangkuman cerita selengkapnya. Ya, memang kita sakit hati ya. Kita lihat bagaimana wasitnya begitu tidak adil ya di dalam mengendalikan perlawanan antara Indonesia dan Qatar itu ya. Ketika dunia ikut soroti cara Indonesia pemalukan wajah AFC. Menarik perhatian negara lain. Ya. Kita mulai dengan postingan terbaru dari AFC yang menunjukkan klasmen grup C, di mana di sini ada tim Arab Saudi, Thailand, Tajikistan, dan juga Irak. Menariknya, alih-alih kolom komentar dibanjiri dari para penggemar di negara-negara yang tergabung di grup C, lagi dan lagi, netizen Indonesia justru yang berhasil membanjiri kolom komentar di postingan tersebut. Hal yang tentu menarik perhatian dari penggemar negara lain.
Seperti tanggapan dari akun @rak05 yang Sepak menuliskan bola komentar, terburuk di dunia. fans Indonesia sudah membanjiri setiap postingan komentar. Kami bosan. Kami kalah di benar, final guys. Asia dan apa yang kami lakukan? Tulisan dengan menggunakan bahasa Arab yang coba kami artikan. Jika melihat komentar tersebut, ada prediksi jika ia adalah netizen dari Yordania. Hal ini karena ia menyebut Wah. timnya kalah di final Asia, yang Benar? artinya itu adalah negara Yordania di awal tahun ini. Ia Benar? menjelaskan jika ia nampak cukup bosan melihat setiap postingan di akun AFC ini berisikan hujatan dari Indonesia. Komentar dari akun @rak05 ini kemudian dibanjiri oleh komentar netizen yang secara umum tak suka dengan komentarnya. Shut up, you're the best. These people don't accept to be injustice, unlike us, who are not equal to what is wrong and what is wrong. Did you know, the whole world is laughing at Qatar right now. Qatar is the best football joke in the whole world. Our country's self-esteem is much higher. And if something is wrong, we will continue to speak it publicly. And this is different from those who have clearly been cheated on, but don't feel like saying it. You guys are just a country with no respect for itself. So, shut up. Yang dapat diartikan, harga diri negara kami jauh lebih tinggi. Dan jika ada sesuatu yang salah, kami akan terus mengatakannya di depan umum. Dan ini berbeda dengan mereka yang sudah jelas-jelas ditipu, tapi tidak ingin mengatakannya. Kalian hanyalah sebuah negara yang tidak menghargai dirinya sendiri. Jadi, diamlah. Tajikistan Karma. Tajikistan Karma. Wasit Nasrullah Kabirov merupakan wasit yang memimpin pertandingan Indonesia versus Oh, Qatar. asal Menjadi wasit yang Tajikistan, ya? paling dicari para penggemar atau supporter Indonesia. Sayang, salah satu akun Instagram yang awalnya dikira milik Nasrullah yang memiliki 64.000 followers dengan satu postingan yang telah mendapatkan 700.000 komentar lebih ini diduga bukan akun asli sang wasit. Oh, Pasalnya, fake. jika kita melihat info lebih detail akun ini, ternyata akun ini sudah ada sejak tahun 2016 yang Oh, dibuat di ini. Indonesia. Yang artinya Fake akun ini account. akun orang dari Indonesia. Terlepas dari itu, di postingan AFC lain yang menyoroti pertandingan Arab Saudi menghadapi Tajikistan, komentar tentang wasit ini pun mulai bermunculan juga. Pasalnya, wasit Nasrullah Kabirov ini berasal dari Tajikistan. Wah, Supporter asli timnas Tajikistan ya, Indonesia pun wasitnya. nampak mulai memberikan kritik soal wasit ini pada para netizen Tajikistan yang mengomentari performa dari tim nasionalnya. Seperti Betul. beberapa komentar berikut ini. Tajikistan, inshallah next time we will be more stronger and never give up. Tajikistan, Bapesh. Itu karma wasitmu, Nasrullah. Qatar telah membayar wasit Anda. Money, money, money. Menariknya, meski banyak yang menghujat wasit dari tim Tajikistan atau negaranya, akun centang biru dari Tajikistan @siu justru tak menampik tuduhan dari supporter Indonesia dengan mengatakan jika hal itu bisa terjadi, khususnya dengan tim Arab. Tidak apa-apa, kami tidak peduli selama kami tahu bahwa kami bermain cukup bagus dan apa yang Ya. dibayar Qatar atau Iya, tidak, ya. Anda tahu, mungkin itulah yang mereka lakukan. Pokoknya sebagian besar permainannya seperti itu, khususnya dengan tim Arab. Kita berada di perahu yang sama, bisa dibilang juga orang Arab membayar sebagian besar wasit untuk membawa mereka ke final. Menariknya, Benar. jika kita bicara soal wasit Nasrullah yang jadi public enemy bagi para penggemar di Indonesia, agak aneh rasanya sekelas AFC memilih wasit ini sebagai wasit perdana di pentas Piala Asia. Pasalnya, seperti laporan yang kami kutip dari Goal.com, wasit ini cukup kontroversial dengan berbagai historical report yang kurang baik. Pengadil berusia 38 itu memang sudah rupanya ada punya rekam jejak sejarah. buruk di pentas domestik. Federasi Sepak Bola Tajikistan diketahui pernah beberapa kali menskor. Kita lihat baca sini sikit ya. Sejak kelam Nasrullah Kabirov, wasit paling diburu di Indonesia usai kontroversi Qatar versus timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024 ya. Yang saya herannya wasit ini katanya dia punya sejarahnya adalah seorang wasit yang tidak baik lah. Tetapi kenapa AFC tetap juga memilihnya sebagai untuk wasit ketika perlawanan Indonesia dengan Qatar ya? Pasti ada sesuatu yang kita tidak tahu di belakang ceritanya guys. Dirinya. Dilansir dari media Tajikistan Ozodagon, Nasrullah Kabirov telah mendapatkan lisensi FIFA pada 2013 lalu. pernah. Tetapi baru 2 tahun dia sudah dihukum lantaran tidak becus memimpin pertandingan. Pada 2017 silam, ia bahkan sempat mendapatkan rapor D dari Komite Wasit FFT. Nasrullah Kabirov pun kembali ditangguhkan dalam kompetisi domestik selama 4 bulan lamanya. Terakhir, dia bikin gara-gara pada pertandingan FK Hujan versus FK Faizkan pada 2022 lalu.
Wasit asal Tajikistan ini lagi-lagi memimpin secara berat sebelah yang membuat tuan rumah unggul mutlak. Jadi pertanyaannya, Pasti wasit jika ini reputasinya dibayar, seburuk ya? itu, kenapa ya AFC memilihnya? Aneh bukan? Kalian aneh. tentu bisa mengartikan sendiri. Sebentar, kita tahu ya, seperti yang saya katakan tadi, dia punya sejarah sebagai wasit itu pun kita sudah lihat bagaimana cara dia mengendalikan satu-satu perlawanan itu memang tidak baik. Sudah ada perkara yang buruk ia lakukan, tetapi kenapa AFC masih lagi memilihnya sebagai wasit untuk perlawanan international seperti ini ya, perlawanan antarabangsa seperti ini ya. Pasti ada sesuatu ya. Dan kalau kita lihat banyak kecurangan-kecurangan yang ia telah lakukan sebelum ini. Sebelum ia mengendalikan untuk perlawanan AFC ini, untuk perlawanan domestik pun dia sudah banyak melakukan kecurangan ya. Jadi kita hairan, tetap juga iaitu AFC tetap memilih dia sebagai wasit untuk perlawanan di Piala Asia ini. Jadi pasti ada sesuatu di dalam diri iaitu wasit ini ya. Okey guys, kita lanjut ya. Anak AFC kah? Anak AFC kah dia ini? Benar juga Lihatlah postingan yang disematkan oleh akun AFC Asian Cup berikut ini. Meskipun sudah lebih dari 2 bulan lamanya, Timnas Qatar menjadi juara Piala Asia, namun masih saja foto keberhasilan Timnas Qatar yang disematkan di postingan tersebut. Mulai dari postingan foto 3 pemain Timnas Qatar dengan caption, "Malam untuk diingat sepanjang masa," hingga postingan Qatar, "The King of Asian." Tak pelak, 2 postingan disematkan itu dibanjiri sangat banyak komentar yang isinya kritikan dan hujatan untuk AFC dan Qatar. Di postingan pertama yang disematkan adalah 50.000 lebih komentar. Sedangkan di postingan kedua yang disematkan ada 25.000 lebih komentar. Di antaranya, di Asia jago, di Piala Dunia melempem, tuan rumah gak dapat poin lagi. Unfair match, Indonesia versus Qatar. Are you crazy about hiring court referees who don't know the rules? How much do you need to pay to hire a field referee for one party? Berapa dia bayar? Ramaikan hashtag Qatar Money Cup. Mana Qatar mungkin Money di satu Cup. pertandingan ada 3 penalti tanpa melihat kejadian sebelumnya? Why for? Lu punya uang, lu punya wasit. Sekarang saya paham, Qatar juara Piala Asia itu karena wasit. Qatar beli aja sekalian FIFA, beli wasit, beli dunia sekalian. Udah ambil aja pialanya, punya uang, punya kuasa. Jadi itulah cerita di balik berbagai dukungan para penggemar Indonesia kepada timnas kita. So, kalau kita dicurangi, udah pasti supporter timnas yang dikenal militan akan berusaha untuk membalasnya. Dan itulah yang dilakukan. AFC kayaknya mulai ketar-ketir nih dengan begitu banyak komentar tak henti di setiap postingan mereka soal kecurangan timnas Qatar. Baru mereka tahu ya. So okay guys, kita sudah pun reaction tadi bagaimana kata oleh iaitu channel daripada GL News ketika dunia ikuti soroti cara Indonesia pemalukan AFC. Ini adalah daripada Nasrullah Wasit itulah bagaimana ramai yang tidak berpuas hati dengan apa yang telah berlaku dan apa yang telah dilakukan oleh wasit ini kepada tim Indonesia baru-baru ini di Qatar guys ya, ketika pembukaan Indonesia bertemu dengan Qatar untuk U23 Piala Asia 2024 ini. Memang kita tahu setiap menang dan kalah itu pasti ada di setiap lawanan. Cuma kekalahan kali ini memang kita tidak boleh terima kerana dengan kecurangan wasit, dan boleh kita katakan wasit ini pasti dibayar oleh Qatar ya. Kita lihat ini adalah Qatar adalah tuan rumah dan tidak mustahil dia boleh membeli wasitnya. Jadi dia mahukan wasit itu menyebelahi pada pihak mereka. Jadi sebelum ini pun kita lihat bagaimana iaitu final ketika Qatar bertemu dengan Jordan. Bagaimana kita lihat 3 penalti guys, 3 penalti. Dan apa yang dikatakan oleh channel iaitu GL News tadi juga, ramai iaitu netizen daripada Jordan juga menghujat AFC dan menghujat iaitu laman sosial Qatar ya, dan mereka juga menghujat bagaimana kemenangan Qatar di atas Jordan. Dan kita lihat di situ bagaimana komentar-komentar mereka mengatakan iaitu kemenangan Qatar dengan Jordan itu pun yang wasitnya pun sudah dibeli. Bayangkan guys 3 penalti yang diberikan oleh wasit untuk perlawanan itu, dan ini yang memutlakkan iaitu Qatar menjadi
iaitu Raja Asia. Boleh kita katakan Raja Asia, tetapi di Piala Dunia mereka tidak ada apa-apa pun guys. Hanya boleh menjadi Raja Asia. Itu pun kerana mereka membeli wasit. Jadi di situlah kita lihat benda itu berlaku sama juga kepada Indonesia, kepada tim Indonesia untuk pembukaan Qatar bertemu dengan Indonesia. Mereka tetap juga melakukan perkara yang sama, membeli wasit dan membayar wasit untuk kemenangan mereka. Jadi tidak mustahil perkara ini boleh berlaku berulang-ulang kali. Jika kita tidak menghentikan perkara ini, jika perkara ini terus berlanjutan, Piala Asia sudah selevel seperti Piala AFF saja kita lihat. Sudah tiada nilai Piala Asia itu. Nilainya sama seperti Piala AFF. Banyak iaitu kita lihat iaitu lanun-lanun ataupun mafia-mafia yang ada di dalam Piala Asia itu sudah selevel seperti Piala AFF kalau begitu ya. Jadi apa gunanya piala yang begitu kita banggakan tetapi banyak mafia-mafia di dalamnya. Jadi bagaimana pandangan teman-teman guys? Jadi apapun guys, sama-sama kita terus mendukung Indonesia dan terus kita juga mendukung untuk Harimau Melaya. Please support juga Harimau Melaya guys. Rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap datangnya daripada siapa guys? Daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.